cepetan, dipencet tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Oke, guys, sekarang ini waktunya gua dan juga bersama konglomerat Indonesia. Konglomerat Hongkong. Amin, gitu dong. Ya udah terserah deh, amin. Bersama Rudi Salim kita akan mereview ini salah satu mobil impian gua, tapi gua masih belum cukup duitnya untuk membeli mobil ini karena Setelah episode ini duitnya cukup. ada Lamborghini Aventador SVJ. SVJ. Ini SVJ itu paling adalah terbarunya Aventador Special Edition. betul, Super Veloce Jota. Itu cuman ada 900 di seluruh dunia. Wih, Cuman ada 900 di seluruh dunia. Cuman konglomerat kayak lu doang yang bisa beli gitu. gua mah amin aja deh. Mobilnya jauh lebih kenceng dari mobil sebelumnya. Tapi body sama, gue lihat body sama. Oh, beda. Semua Ini sama. jauh lebih agresif. Di depan nih ada lubang. Ini ada katup nih. Ketika mobil ini ngerem, katupnya kebuka, anginnya ngedorong. Ketika ngebut, ini katup ketutup. Begitu. Di belakang juga ada katupnya. Nah, ini mobil tampilannya lebih agresif dan jauh lebih ringan. Wih, gila keren banget ya. Kalau kita lihat bodinya sih. Ini juga carbon fiber, side skirt carbon fiber, dan ini lebih besar dari sebelumnya nih. Kepala bayi masuk juga bisa nih. Ini lebih besar ya? Iya. Oh iya, ini lebih besar benar. Ya, lalu ini ada banyak ventilasi 1, 2, 3. Ini untuk fungsinya meredam getaran, jadi lebih banyak ventilasi. Jadi Lamborghini itu setiap kali dia berubah evolusi model baru, kelihatannya sama, tapi fungsinya ternyata beda jauh. Jadi Beda setiap jauh. kali ornamen-ornamen yang dia bikin ini, sebenarnya mereka Ada punya fungsi alasannya, masing-masing, betul. punya fungsinya. Waktu Stefano Domenicali minta mobil ini dibuat, dia minta mobilnya jauh lebih kencang, jauh lebih agresif dan berbeda dari versi sebelumnya. Jadi memang kelihatannya mungkin sama, tapi kalau ngerti sebenarnya berbeda. Lihat belakangnya nih. Nah, ini stiker ya? Ini cat Oh, asli. cat. Jadi SVJ itu ada 3 pilihan, tanpa cat sama sekali, polos, gratis. Cat ini dengan option, tebak harganya berapa? Cat. Cat Ya, dengan 50 logo. juta lah. Paling mahal biasanya kalau Italia Lamborghini mungkin 50 juta lah segini. Nah, ini hampir 300 juta. Ah, Untuk yang bener lo option 300. Ini 300 juta. Untuk option ini. Cat doang SVJ. Betul, Cat betul. SVJ doang. Betul. 300 juta. Mending bawa ke Kemayoran ya. Dapat satu mobil gila. Gua bawanya ke Ini option Kemayoran. ini karena option yang menggunakan stiker itu sekitar 70 juta stiker. Gila, SVJ. stikernya 70 juta. Iya, karena original dari sana, nggak tahu pakai jimat atau pakai apa. Nah, kalau cat hampir 300. Nah, ini ada spoiler belakang, memang kelihatannya gede. Oh, dia di sini ya. Iya. Baru nih. Ini ada ALA sistem, Atika Lamborghini Aerodinamika. Ini ketika mobil berjalan kencang, maka ada angin dari bawah supaya mobilnya ngangkat, jadi nggak ada downforce. Ketika ngerem, anginnya keluar di sini, ngedorong ini bawah, jadi ada downforce, jadi ngeremnya lebih pakem. Ketika mobil ini belok kanan, downforce-nya di sini ditarik ke atas. Ketika belok kiri, downforce-nya di sini ditarik ke atas. Jadi ini bermain nih Atika Lamborghini Aerodinamika. Gila. Jadi memang benar-benar berbeda dari Lamborghini sebelumnya yang cuman spoiler mati kan, gitu. Makanya lu tabrakan terus. Mobil gua belum datang nih. Belum datang. Tukar tambah sama ini gue nih. Lu masih punya ya? Masih. Oh, cuman- masih punya. cuman nggak tahu. Tapi kunci masih sama ya? Ini masih sama. Kunci Aventador masih sama. Sama kayak kunci Audi karena VW Group. Gitu. Wis. Oh, dia nggak open ini ya? Nah, ini bangkunya dibuat benar-benar mati. Jadi nggak bisa digerakin, cuman bisa maju mundur. Oh, ini nggak bisa maju. Nggak bisa. Maju mundur bisa, cuman nggak bisa digerakin Oh, lumbarnya. ini nggak bisa ya? Nggak Dia bisa. tegak ya? Memang, jadi memang dibikin lu seperti berada di dalam satu kakun gitu, nggak bisa gerak kemana-mana supaya fokus ke setir. Nah, ini maju mundurnya gimana? dari tengah depan. Oh, ini dong. Cuma bisa maju mundur gini dong. Iya. Nah ini karbon nih, sini beda.
Nah ini juga karbon, jadi lebih ringan semuanya. Terus tarikannya, handle-nya dari kayak ginian doang. Oh iya. Gitu. Oh iya, coba lihat dalamnya Jim. Supaya buat lebih ringan. Jadi dia nggak ini ya. Ini jadi kayak mobil balap beneran. Iya. Coba kita tutup ya. Jadi tariknya gini. Tinggal tarik. Wih. Ini knalpot berarti masih Knalpot original. Coba kita pencet ya. Nah, ini merupakan mobil yang paling berisik. Lamborghini yang paling berisik sebenarnya. Jadi kalau kita ganti ke Corsa. Corsa, ya. Jadi dia knalpotnya akan berubah saat kita setting dari Strada, Sport ke Corsa. Ini Sport. Udah lebih berat, cuman mesinnya masih dingin, jadi suaranya belum begitu kedengeran. Wow. Tapi secara ornamen di dalamnya itu masih sama. Nah, ini mirip, cuman bedanya ini sekarang udah karbon. Ini karbon. Terus Kita ganti aja berarti kalau Lamborghini gue ganti karbon aja. iya, jadi ece-ece dong. Nggak original. Iya. Tapi gila sih, keren banget sih. Guys, ada Porsche. Kalau pencinta Porsche ini ada Carrera terbaru Carrera tahun 2020. S. Ya, Carrera betul. S. 992 Carrera S. Nah, ini unik nih karena benar-benar menggunakan AeroKit dan ada LED Ah, tapi matrix mobilnya system. sama-sama enggak. Sekarang mobil yang baru-baru tuh nggak terlalu facelift banget ya. Oh, beda. Mesinnya memang turun tapi horsepower-nya naik, terus ada factoring. Ketika ban depan kita belok kanan, ban belakang dia akan belok ke kiri. Jadi kita beloknya lebih gampang, lebih mudah. Handlingnya lebih enak, powernya lebih dapat. Bentuknya juga sebenarnya beda. Belakangnya beda. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini namanya AeroKit Package. Jadi memang ada seperti ini. Oh, dia udah whole package sama ini ya? Iya. Nah, lampunya juga sekarang nyambung dari ujung ke ujung. Dulu cuma Carrera 4S aja yang nyambung. Sekarang lampu belakangnya udah nyambung. 911 Carrera S 2020. 2020. Ini kencang juga nih mobil sih, oke juga. Ini kalau dipakai buat baby sih oke. Enak, nyaman. Nah, instrumen cluster dalamnya juga udah berbeda. Instrumen cluster dalamnya pun berbeda. Kalau dulu masih sistemnya analog, sekarang semua udah digital. Jadi Widih, keren banget Iya. tapi gokil. hijau, semua hijau. Wih, keren banget, gokil. Iya, jadi udah ada petanya, peta Indonesia. Terus sekarang semuanya touchscreen. Jadi kita mau setting lampu, mobil, AC, semuanya di sini benar-benar udah beda. Tapi gila ini keren banget, guys. Beda. Gila, memang. ini beda banget. Beda banget. Speedometernya keren. Cuman tengahnya doang yang masih klasik. Iya. Dan ini instrumen cluster in green tambahan option. Stitchingnya juga in green juga tambahan. Ini Alcantara steering, multifunction steering wheel, sama seat beltnya warna hijau. Itu juga semua tambahan. Jadi ini Carrera S banyak banget ternyata. Gue pikir dari luar kelihatannya nggak ada perubahan sama sekali. Tapi ternyata instrumen-instrumen dalamnya, ornamen-ornamennya banyak sekali perubahan, terutama di teknologinya. Berbeda jauh. Ini kalau kita pencet juga exhaust-nya ada. Oh iya, udah ada exhaust systemnya. Exhaust system di sini, tinggal pencet. Mau robah Sport Plus, mau robah Sport, atau mau robah sistem kemudi seperti apa, semuanya tinggal di situ. Berarti mobil-mobil seperti ini kan masih bensin, dia akan bersaing dengan mobil-mobil listrik Pastinya. kayak Porsche Taycan. Berarti Betul. Porsche Taycan kan kelihatannya canggih banget Betul. karena dia udah listrik. Jadi mereka ini mobil-mobil yang bensin, mereka mau nggak mau harus putar otak banget untuk bisa bersaing. Betul. Dan juga harga lebih mahalan ini ketimbang listrik. Betul, karena biaya masuk untuk mobil combustion engine memang lebih tinggi daripada mobil listrik, karena pemerintah Indonesia benar-benar Support. concern Iya. terhadap lingkungan. Jadi mobil listrik biaya masuknya Diprioritaskan. betul. Tapi guys, gue kaget juga nih lihat Carrera S, ternyata dalamnya kayak begini nih. Iya, cakep dan bagus, bener-bener bagus. Bagus banget, keren. Kualitasnya juga bagus. Harga berapa kalau ini, bro? Harga buat lu murah lah. Lu jangan murah-murah.
Ya, 2-3 episode MC juga Gila, 2-3 episode MC. Lo pikir gue nge-MC 1M. lebih kan. Jadi ini keren sih guys. Ini buat kalian yang pengen pakai buat daily ataupun pengen pakai mobil yang ya kalau Porsche itu udah disebut mobil mewah juga. Betul, Tapi bukan supercar. disebut supercar. Udah disebut supercar. Supercar. Bukan hypercar ya. Bukan. Supercar. Jadi ada sports car, supercar, hypercar. Ini kelasnya supercar juga Porsche itu. Apalagi Carrera S. Memang udah dari dulu Porsche diiriin oleh produsen-produsen lain karena handlingnya yang enak, Iya. brakingnya yang bagus dan akselerasinya yang kenceng. Jadi kalau orang yang suka mobil malahan mungkin nggak suka brand-brand lain tapi sukanya Porsche. Ini karena friendly tahu. use banget. Betul. Kalau Porsche itu menurut gue paling friendly use. Ini gue juga kaget di sini ada Nissan GT-R. Tahu dong Nissan GT-R? Dan GT-R. Gue pikir tahun 2010-2011. 2020. Ternyata ini model terbarunya lagi. Gila, Rudy Salim semuanya ada. Harganya nggak kalah sama Porsche tadi di atas. Serius nih? Iya. Berarti dia di atas 3 miliar? Di atas lagi. Di atas 4 miliar? Di atas lagi hampir 5 miliar? Iya. Gila, tapi kalau kita lihat bodinya ini dia nggak ada beda jauh lagi sama yang kemarin-kemarin Iya, ya? tapi performanya beda dan ini disebut Godzilla. Jadi mobil yang menggunakan horsepower yang kenceng, kalau kecepatan lurus juga kenceng banget. Ini mobil Jepang yang paling gokil ya ini. Iya, dan pernah sempat mengalahkan Carrera di salah satu sirkuit, disetir sama pengemudi dari pengemudi Nissan. Sama tadi buka pintunya. Sama. Wih. Wah, kalau gue lihat tampilan dalamnya sih tidak semewah Porsche ya. Iya, karena memang mobil Jepang mengutamakan fungsional. Kalau Porsche masih ada estetikanya. Kalau ini benar-benar fungsional. Yang penting ngebut dan ngerem. Tapi ini mesinnya Godzilla. Betul. Dia berapa sih horsepower-nya mobil ini? Horsepower-nya gede deh, jangan nanya, kaget. Nggak serius. Gue juga nggak tahu. Yang pasti ini salah satu mobil Jepang Iya. yang memang harus lu punya. Sebenarnya kalau lu punya duit ya ini Nissan GT-R. Sayangnya duit gua lagi bangun rumah sih bro. Bahkan masih lebih banyak bangun rumah. Iya, gua kan nyicil. Jadi ini Kemarin duit lu yang di gua 30M mau pakai buat ini. mana ada duit gue 30M. Oh, nggak boleh Itu bilang-bilang. kan duit elu. Nggak boleh bilang-bilang ya. Ini Ceplosan. Lu bilang kayak nggak boleh bilang-bilang. jangan percaya guys. Jadi ini menurut gue sih kalau sama Carrera S, ya kerenan Carrera secara Iya, tampilan dalam. Betul. Tapi betul. kalau ada orang yang seneng banget mobil Jepang dan udah gila-gila sama ini udah GT-R, paling mentok. ini udah paling mentok. Iya. Ini Godzilla banget. Betul, guys. harus dikoleksi. Gitu. Nggak, tapi mirip ya sama yang tahun 2000. Iya 2013. memang dia berubahnya lama lah. Sebelum ini juga GT-R sebelumnya juga lama banget, 10-12 tahun baru berubah. Jadi memang dia berubahnya lama. Jadi ini masih belum facelift sebenarnya. Belum ya, begini terus sampai entah kapan nanti baru berubah. Karena dia nggak mungkin mau berubah kalau performanya tidak lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk membuat suatu mobil performanya lebih baik dari sebelumnya itu susah sekali. Harus ada research and development yang bagus. Itulah sebabnya pabrikan-pabrikan biasa supercar ganti model secara total itu 10 tahun. Kalau tuning mesin dan performa itu setiap 5 tahun ada perubahan facelift dikit, tapi 10 tahun baru robah semua karena nggak mudah. Beda sama mobil Eropa kayak Mercedes-Benz, kayak BMW. Iya, Cepat mereka itu mungkin 4 tahun, 5 tahun 4, pasti 5 udah tahun mereka berubah. udah ganti. 2 tahun pasti udah lampunya tadinya nggak ada LED jadi berubah ada LED. Nah, 5 tahun udah berubah. Nah, kalau mobil-mobil performance seperti ini kan perlu benar-benar kalau bedanya dikit ngapain gitu. Jadi berarti mereka membutuhkan waktu 10 tahun kurang lebih untuk Iya. mereka bisa merubah. Betul, semua. apalagi kayak Bugatti. Dari Bugatti sebelumnya Veyron ke Chiron itu kan lama 20 banget. tahun kali. Betul, jadi memang memerlukan waktu yang lama. Gila guys, ternyata Nissan GT-R top habis. Saya secara ini sih mirip banget sama tahun 2010-2013, tapi ini mesin Godzilla. Gue penasaran sama Ferrari yang gue lihat di sana bro. Ayo. Casino. La la la. Temanya 59
599 GTO. Ada yang GTB, ada yang GTO. GTO cuma 500 seluruh dunia, dan ini udah nggak diproduksi lagi. Biasanya dimiliki sama raja-raja Kolektor. Arab, kolektor. Jadi siapa yang punya ini di Indonesia? Raffi Ahmad. Jadi ini harganya 14M. Lebih. Gila, dalamnya apa sih yang bikin bagus? Ini padahal sekarang kan udah ada 488, udah ada Ini front engine. Nah, setelah ini barulah diganti ke F12. Dari F12 baru ke 812. Oh, jadi ini sebelumnya F12? Betul. Sebelum F12. Oh, GTO ya. GTO. Jadi kalau kayak mobil limited tuh kayak Huracan Performante, Lamborghini SVJ, ini 599 GTO. Kalau F12 ada namanya TDF gitu. Sebelahnya itu 458 kan? Ini 458 Spider biasa. Kalau 45 nih, ini aja padahal tahunnya berapa 458 nih? Ini 2013. Sebenarnya secara bentuk lebih keren 458 Betul. daripada sebelah, tapi harga lebih mahalan itu ya? Ya, kalau ini murah meriah lah kalau buat lu. Ini nggak nyampe 6. Ini 458. Spider kilometer nggak nyampe 2000, jadi benar-benar grass kayak baru. Guys, gila kalau mobil tuh nggak ada matinya guys. Jadi kalau kalian pengen beli mobil yang harganya naik, berarti emang harus tipe-tipe yang kayak Yang limited. Kalau yang limited, dia tidak akan turun. Ya, limited biasanya ada dua jenis. Pertama, oleh tahun produksi, hanya diproduksi di tahun itu. Sebanyak-banyaknya pabrik itu bisa memproduksi. Yang kedua, by numbers. Kalau kayak SVJ itu by number, cuma ada 900 unit. Kalau kayak Huracan Performante itu by year production. Jadi diproduksi sebanyak-banyaknya di tahun 2018 ke 19 produksi, bisa pabrik sanggup bikin seberapa banyak gitu. Udah limitednya segitu, by year production atau by numbers gitu. Jadi gitu guys, kalau kalian pengen beli supercar atau hypercar, kalau kalian punya uang lebih, beli yang limited, karena Iya. nggak akan surutnya, maksudnya ya kalau rusak banget, hancur banget ya pasti surut. Tapi kalau kita jaga baik-baik, harganya tidak akan turun lah rata-rata. Kecuali kalau mobil yang supercar biasa, ya kalau dia udah change ke facelift yang baru, mau nggak mau pasti akan turun karena harganya. biasa aja. Tuh. Jadi itu guys, beberapa mobil lagi, Hebat gila banget sih. konglomerat, parah banget, gue pusing liat dia. Mobil lu semua. Wah. Oke guys, sekarang kita akan langsung cobain, gue yang make ya. Iya dong. Iya dong. Gila, sumpah ceper banget. Cepernya mah sama, lu udah lupa ya. Gue udah lupa sama mobil Lamborghini. Gue akan berubah ke mobil yang lain. Aduh, ini gue yang nyobain pertama nih. Kalau lecet gimana nih? Bismillah. Ini Strada kita. Ih, tapi langsung lebih spot ringan aja. loh. Lebih ringan. Jauh lebih ringan. Effortless, betul. Gila, Jadi, langsung lebih ringan. Udah, lu langsung tahu lah. Lu kalau pemakai Lambo, lu langsung tahu. Gila, ini bahwa jauh lebih ringan. mobil yang berbeda, mungkin berbentuk kelihatan sama, tapi ini mobil yang Oh, berbeda. enak banget sumpah ini sih. memang. Widih, Nggak bercanda. ini nggak bercanda. Langsung Gila. berbeda. Aduh, ini gimana nih? Nyusup nih. Pelan-pelan aja. Nggak, miring aja. Kan. Sering kok. Gua Iya, pelan-pelan. Nanti lu depan kiriin. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, kiri. Ya, kiriin. Nah, ya, udah. anjir. Ah, udah. Sip, Gak terus ya. udah, ya kiri aja. Oke, wah ini sumpah. Nah, Wih, jauh lebih enak handlingnya guys. Widih. Widih, gua langsung belok. Wah, ini keren banget. Tapi ini jauh banget sama Lamborghini yang gue punya sih. Betul. Jauh Nah, tipenya. ini karena handlingnya berbeda. Biasanya Lamborghini kalau kita moncongnya mau belok kanan, mau belok kiri itu agak susah. Tapi kalau untuk mobil ini memang benar-benar berbeda. Kita mau belok kemana, direksi manapun kita mau belok, dia mudah sekali, beloknya gampang karena rear wheel dan ada ala sistem. Rear wheel itu apa? Biar penggerak roda belakang. Oke. Dan ada ala sistem. Jadi kita bisa lihat ini adalah iya bener. berapa sih angin yang lagi ditekan di depan dan berapa angin yang lagi ditekan di belakang. Nah, ketika kita ngebut kencang, anginnya justru ngangkat supaya nggak ada downforce. Ketika kita ngerem, anginnya neken ke bawah supaya ada downforce. Tapi ini jauh sih secara gue pakai sih. Langsung berbeda. Langsung banget. Begitu lu coba pakai ini, mobilnya jadi nyaman. nyaman Iya. dibandingkan mobil lu yang sebelumnya. Kayaknya kan susah pakainya. Langsung berbeda. Begitu lu coba pakai ini, mobilnya jadi nyaman dibandingkan mobil lu yang sebelumnya. Kayaknya kan susah pakainya. Begitu lu coba pakai ini, mobilnya jadi nyaman dibandingkan mobil lu yang sebelumnya. Kayaknya kan susah pakainya.
banyak yang bilang mobil Ferrari itu salah satu supercar atau ada yang hypercar yang enak banget dipakai. Banyak yang bilang kalau Lamborghini itu lebih menang di tampilannya, di performance-nya. Tapi kalau untuk yang SVJ, gue bisa bilang ini dia menang di performance, tapi dia juga menang di tampilan dan juga menang di pemakaiannya juga. Ini enak banget. Enak. Ini gila sih ini. Memang. Nah, kalau orang yang belum pernah nyetir Lamborghini sebelumnya, pakai ini berasa nggak enak, tapi lu memang udah tahu Lamborghini tuh yang lain nggak enak sekali. Begitu pakai ini lu tahu ini enak banget. Bener-bener. Ini jauh banget sih. Jauh banget. Jauh banget. Udah lu pakai juga nggak capek deh. Kalau dulu kan aduh males nyetir. Kalau ini mau nyetir juga enak. Bener. Dan buat gue tuh Lamborghini Huracan itu menurut gue yang paling enak kita pakai. Betul. Urus lah paling enak. Iya, kalau ya urus SUV itu. Ya tapi kan bukan supercar juga sih, itu supercar SUV. Tapi itu memang enak banget. Tapi untuk Aventador yang ini SVJ sih enak banget. Nggak ada yang ngalahin. Pantesan sih harganya ini mahal banget ya. Betul. Jadi edan sih guys, ini bener-bener gokil. Dan ini mobil ini tuh nggak ada peredam, nggak ada karpet, nggak ada apa. Dilihat di bawah tuh bener-bener dapatnya nggak ada karpet ya. Kalau mau beli lagi karpet sendiri. Semuanya tanpa peredam, jadi langsung raw, mentah. Jadi lu berasa apa di aspal itu yang lu rasakan langsung ke pengemudi. Langsung. Jadi ini berasa banget sih bahwa, tapi berasa nempel tanahnya dan nempel aspalnya lebih berasa nih ya. Betul. Ini lebih berasa banget nempel ke aspalnya. Jadi kita kayak bener-bener lebih bisa menikmati, enjoy the ride, speed, performance-nya benar-benar keluar, emosinya jadi benar-benar keluar. Jadi kita benar-benar bisa merasakan dan mengapresiasi mobil ini begitu bagus. Tapi gila berarti Ferrari sama Lamborghini sampai mati kayaknya mereka terus akan berinovasi untuk head to head terus. Kayak Raffi Ahmad selalu berinovasi. Wah gila. Keluarin animasi. Gila animasi. Ya kan? Keluarin banyak harus kreativitas. Harus. Tapi belum ada orang Indonesia nyiptain merek mobil sendiri, harusnya lu. Prestige Motor Car. Kita ke kanan. Lu bikin merek sendiri dong, bikin Prestige. Ranscar. Wih. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Wih, keren. Kita udah mereview mobil SVJ Lamborghini-nya Rudy Salim, keren banget. Jadi ini experience-nya gue sih pakai mobil ini top banget, gokil. Dan buat kalian kalau punya tabungan lebih beli aja SVJ meskipun mahal ya. Tapi kalau punya tabungan lebih beli aja. Kalau Sultan ngomongnya gitu. Ya kalau punya, kalau nggak punya nggak usah. Jadi itu dia. Thank you banget. Rudy Salim udah kasih kesempatan gue untuk orang pertama cobain SVJ di aspal fluid Jakarta, depannya Prestige Motor.